aplikasinya itu ada menunya seperti ini ya teman-teman. Menu pertama ini adalah menu home ya. Menu home ini di sini kita menampilkan grafik penjualan selama periodenya. Misal ini periode bulan sekarang ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 ini tanggal yang di bawah sini. Kemudian nanti di sini ada report operator atau karyawan ya, report kasirnya siapa yang melakukan transaksi. Di sini bisa kelihatan gitu ya, nanti muncul di sini. Nah, sekarang kita bahas item per item ya. Setelah home ini di menu navigasinya ada etalase gitu ya. Menu etalase ini cocok banget buat cafe, resto gitu ya, atau yang butuh percepatan gitu ya. Jadi kita tinggal langsung aja muncul di etalase gitu ya, tinggal klik, tinggal beli gitu, berapa porsi gitu, simpan. Ini cocoknya untuk resto, cafe gitu ya kalau menu ini ya, menu etalase ini. Jadi setelah kita transaksi 2, kita langsung bisa buatkan gitu ya. Di sini kalau misalnya cafe gitu ya, kita tambah customernya di sini. Kalau buat cafe ya, misal ini meja 1 gitu ya, kodenya kita tulis 01, kemudian kita tambah lagi, misal kita tambah meja 2 gitu ya. Ini hanya contoh aja ya, ini contoh. Kalau misalnya untuk toko sembako atau kelontong bisa diisi nama pelanggan gitu ya, nama pelanggan biasanya. Nah, kalau sudah transaksi tinggal pilih aja, pilih customer, kita pilih meja 1 gitu ya. Nah, di sini udah otomatis masuk ke meja 1. Kemudian kita simpan ke antrian. Ini karena atas nama siapa misalnya, misal di tukang bakso gitu ya, tukang bakso mau pakai nota atau kafe lah ya, misal atas nama Hasanah gitu ya, kita simpan aja, dia otomatis tersimpan. Kemudian ada pelanggan baru lagi, kita tinggal pilih produknya langsung dari sini bisa, ataupun kita kembali ke etalase gitu ya, kita pilih lagi produknya di sini. Kemudian setelah itu tadi kita ke menu penjualan. Menu penjualan itu ada 2 ya tadi, dari menu etalase sama dari menu ini gitu ya, dari menu penjualannya langsung. Jadi kita bisa pilih langsung produknya di sini, langsung pilih produknya apa, kemudian baru kita simpan seperti tadi, mau dicetak langsung atau masuk ke antrian. Nah, kalau misalnya kita mau ambil antrian yang tadi, kita masuk ke data antriannya. Di sini ada atas nama sana gitu ya, kita buka transaksinya. Ini orderannya, jadi bisa langsung kita cetak. Kalau misalnya sudah selesai, kita langsung bayar tunai. Ini untuk di rumah makan gitu ya, tinggal cetak aja. Tidak ada koneksi printer karena saya tidak menggunakan printer thermal ya. Ini juga saya menggunakan aplikasi BlueStack ya, jadi bukan Android asli ya. Setelah ini teman-teman bisa transaksi kembali gitu ya, pilih produknya lagi. Kalau misalnya teman-teman ada barcode, bisa langsung menggunakan barcode-nya, bisa langsung scan gitu ya kepada produknya. Kalau misalnya ini seperti contoh rokok, nanti tinggal di scan aja, dia otomatis langsung masuk ke dia langsung nyari barangnya sendiri gitu ya, tinggal pilih aja gitu ya. Nah, itu buat transaksi gitu ya. Kemudian selanjutnya di menu-menunya sendiri ini udah pasti ya, tambah hapus ini udah pasti ada. Kemudian ini menu transaksi, kita bisa pilih per kategori ya, kategori barang misalnya minyak, susu itu. Tapi saya lebih cepat menggunakan ini gitu ya, pilih produk langsung karena di sini juga cepat gitu ya. Kita cari apa langsung muncul, misal belinya 2, terus enter aja gitu ya, 5 lagi enter lagi aja. Kalau nggak skip. Itu bisa menggunakan keyboard ya, jadi keyboard virtual. Kalau misalnya teman-teman pakai tablet, tinggal pakai tablet aja, terus pakai USB gitu ya, atau yang menggunakan Bluetooth juga gitu ya keyboardnya, jadi lebih cepat menggunakan ini. Tapi kalau misalnya terbiasa dengan handphone, bisa juga ditulis dengan handphone gitu ya, langsung diketik gitu ya. Itu buat pilih barangnya, kemudian simpan.
bayar tunai, tinggal masukin aja uangnya, nanti langsung cetak gitu ya, print cetak langsung otomatis gitu ya. Terus kemudian tadi menu transaksi udah, ini buat barcode ya. Kalau misalnya mau ada catatan nanti diselipin catatan gitu ya di notanya bisa juga. Kemudian tadi ada perintah suara juga ya, juga bisa juga pakai perintah suara. Misal beli apa, cari aja pakai perintah suara gitu, bisa juga. Nah kemudian data antrian yang tadi ketika kita simpan ke antrian transaksi di sini, otomatis dia masuk ke data antrian. Begitu juga data transaksi customer. Itu adalah data yang sudah tercetak gitu ya. Nah ini data transaksinya, data customernya. Customer siapa aja yang udah tercetak nanti muncul di sini gitu ya. Kemudian ini adalah share. Jadi notanya bisa kita share menggunakan nota digital. Bisa juga di print struknya berupa invoice, berupa email, bisa bentuknya PDF, bisa jadi invoice Excel juga, lengkap lah gitu ya. Teman-teman bisa coba atau sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ini ada menu save. Ini buat nyimpan ke antrian, batal transaksi, bayarnya kredit atau tunai. Ini udah komplit lengkap banget gitu ya. Kemudian setelah menu penjualan ada menu retur penjualan. Jadi kita bisa retur transaksi yang tadi gitu ya. Kita pilih produknya, misal ada pengembalian, oh ini minyaknya nggak jadi gitu ya, tinggal pilih aja, dia otomatis akan kembali ke stok gitu ya. Tinggal simpan retur. Nanti dia kasnya akan kembali, barangnya akan kembali gitu ya. Kasnya akan keluar, barangnya akan kembali gitu ya. Maksudnya kas ini adalah uang kita mengembalikan uang ke customernya gitu ya. Itu untuk retur penjualan. Begitu juga dengan pembelian gitu ya. Pembelian ini menunya hampir sama, cuman di sininya adalah data supplier, data supplier gitu ya. Jadi kita pilih dulu suppliernya. Kalau misalnya teman-teman PT Sumber Cipta Multiniaga ini produk rokok gitu ya, tinggal pilih aja nanti kita belanjanya apa, masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya saran biar lebih rapi, saya sarankan untuk masukin dulu data-data data utama dulu gitu ya, maksudnya database-nya. Jadi database ini seperti ini, data barang, data produk, data customer, data supplier, operator. Teman-teman yang pertama kali buka aplikasi, pakai aplikasi, teman-teman masukin dulu database-nya gitu ya. Ini karena buat yang udah punya database bisa berjalan cara transaksinya gitu ya. Kemudian ada retur pembelian. Jadi kalau misalnya kita ada retur dari kita ke supplier, kita bisa transaksinya di sini. Kurang lebih transaksinya juga sama. Saya review cepat aja ya. Kemudian transaksi keuangan, di sini ada pengeluaran umum, di mana transaksi ini maksudnya pengeluaran umum itu seperti bensin untuk ongkir gitu, atau bayar listrik atau lain-lain gitu ya. Pengeluaran umum beli pulpen, buku atau dan sejenis lain gitu ya. Ini untuk pengeluaran umum. Kemudian pengeluaran pengiriman, misal pengiriman kemana ada uang jalan gitu ya, masukin ke sini. Kemudian ada pemasukan lain-lain, pengeluaran selain dari transaksi penjualan. Misal ada jual kardus gitu ya, kalau di toko sembako jual ada biasanya kalau di toko itu ada selling in atau free product gitu ya. Produknya mau kita jual, kita masukin ke sini gitu ya. Kemudian ada hutang. Hutang ini adalah hutang kita ke supplier. Kemudian piutang adalah hutang customer ke kita. Kadang suka kebalik ya. Jadi hutang ini adalah lowbat dulu. Oke, 20% cukup. Hutang ini adalah kita punya tagihan gitu ya ke supplier. Sementara piutang kita punya langganan itu punya hutang ke kita gitu ya. Kemudian ada produk ini di sini ada 5 poin ya. Yang pertama itu kategori produk. Jadi buat mengklasifikasikan
produk-produk yang ada di di toko kita gitu. Misalnya di kafe ini ada makanan, produk minuman, adapun snack gitu ya, lain-lain lah ya. Ini dimasukkan per kategori gitu ya, kategori produk dimasukkan gitu ya. Kemudian data produk sendiri ini datanya adalah masuk global di sini, tapi buat masukin datanya saya sarankan kalau di sini teman-teman bisa langsung pilih di sini ya kategorinya. Bisa juga langsung, sebenarnya bisa langsung dibuat di sini ya, cuman biar lebih cepat kita masukkan satu-satu biar apa namanya? Karena kalau misalnya di sini tulis sembako, dia bakalan terus ngunci di sembako gitu ya. Nanti setelah sembako baru pilih ke jajanan misal, nanti otomatis masuk ke jajanan semua gitu ya, otomatis jadi entry dulu satu-satu gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau entry satu-satu. Tapi khususnya buat toko sembako saya udah punya database kurang lebih 24.000 item gitu ya, barcode-nya udah ada juga, tinggal pakai, cuman tinggal edit harganya aja gitu ya. Ini contohnya ya, ini contoh data barangnya. Kemudian kalau teman-teman mau mau ekspor ke Excel juga bisa ya. Teman-teman tinggal ekspor aja, simpan, nanti bisa cek data barangnya di situ komplit gitu ya. Kemudian setelah data produk ada data stok. Stok ini bisa ditambah bisa dikurang gitu ya. Kalau transaksi pembelian otomatis nambah, stok penjualan otomatis berkurang gitu ya. Kemudian kita juga bisa stok opnam di sini. Jadi bisa tambah atau kurangi gitu. Nanti bisa dilihat riwayatnya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini penjualan, kemudian ini ditambah pembelian gitu ya. Pembelian 100 item gitu ya. Nanti bisa pilih di sini gitu ya. Kemudian setelah data stok ada pilih diskon. Ini buat diskon produk gitu ya. Pembelian di atas 12 piece harganya berubah gitu ya, atau diskon Rp500 gitu ya. Kemudian pecel lele juga sama, pecel lele di atas 5 porsi harganya dipotong 200, jadi harganya dari 15.000 menjadi 14.800. Ini untuk paket diskon. Kemudian untuk level harga di sini kita bisa masukkan yang mau dijual harga harga grosir gitu ya. Nah, ini namanya istilahnya nama harga grosir, teman-teman bisa edit juga sih. Teman-teman bisa edit namanya harga grosir atau harga diskon atau harga apa gitu ya, terserah teman-teman, tinggal simpan aja di sini. Jadi kita bisa input juga gitu ya. Enaknya kalau data dari awal kita bisa input langsung nih harga ininya, tapi kalau misalnya datanya udah jadi, ini harus teman-teman input ulang gitu ya, harga grosirnya. Kemudian ada data kontak itu yang tadi, data customer sama data supplier. Kemudian user ini operator, misal kasir, admin, kasirnya ada berapa orang, adminnya ada berapa orang, tinggal masukin aja ke sini. Kemudian ada keuangan ini cashbook ini merupakan kas ya, kas ini biasanya saya bikin menjadi 3 gitu ya, kas owner milik owner, kemudian kas bank milik toko, kemudian kas toko itu berupa uang tunai gitu ya, dibuat 3. Tapi tergantung teman-teman biasanya menggunakan seperti apa gitu ya. Kemudian arus uang ini bisa dilihat laporan penjualan harian ya, masuknya berapa, keluar berapa, saldo saat ini ada berapa, bisa dilihat juga. Kemudian penambahan saldo ini penambahan modal uang selain dari uang penjualan gitu ya, ada tambah modal dan lain-lain lah ya, nanti otomatis masuk. Tapi di luar dari penambahan yang tadi ya, penambahan yang tadi di sini. Nah, di luar dari ini ya, pemasukan lain-lain, nah di luar dari sini ya. Jadi kalau sudah diinput di pengeluaran pemasukan lain-lain, jangan diinput di penambahan gitu ya. Ini pengurangan saldo. Ini kemudian pemindahan saldo dari bank BCA kemana, atau dari tunai ke BCA, tunai ke kas toko, ini mutasinya bisa masuk di situ gitu ya. Kemudian kita masuk ke laporan umum. Di sini ada laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, ada laporan saldo gitu ya. Bisa lihat laporan saldo ini globalan gitu ya. Kas bank ada berapa, kemudian kas toko ada berapa, jumlah tunainya segini, kemudian total
misalnya saldo ada segini, ini dari mana, ditambah dari data semua produk, data stok kita itu ada segini gitu ya. Ini contohnya ya. Kemudian di sini masuk menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada menu logout, pengaturan toko, pengaturan password, pengaturan logo dan lain-lain, pengaturan stok. Nah, itu bisa dicoba dulu ya. Bisa dicoba teman-teman kalau misalnya mau coba-coba dulu silahkan gitu ya. Ini pengaturan mode, pengaturan menu, di sini settingan aplikasi ada di sini gitu ya. Kemudian bisa di backup juga ke Dropbox. Jadi misal teman-teman takut handphonenya rusak, teman-teman backup secara berkala ke Dropbox. Jadi suatu saat HP-nya rusak bisa ketarik datanya gitu ya. Kemudian ini pengaturan printer, logo dan lain-lain bisa dibuat di sini. Kemudian ini reset data, hati-hati ya, reset data. Kalau reset data ini sekali klik ini ketika kita masukkan password maka datanya otomatis akan reset semua gitu ya. Jadi harap berhati-hati menggunakan reset data ini. Kemudian transfer data untuk transfer dari handphone A ke handphone B gitu ya. Atau dari toko A ke toko B juga bisa gitu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin itu aja sih, cukup lengkap lah, cukup komplit untuk awal buat manajemen toko gitu ya. Ini cukup komplit wah, cukup komplit dan simple gitu, penggunaannya juga cukup mudah ya. Ada juga, saya punya juga aplikasi yang untuk PC gitu ya, untuk komputer. Ini lebih lengkap lagi, lebih enak lagi, lebih mudah lagi gitu ya, lebih simple. Dan buat yang yang basisnya online, pengen online, ini kan offline ya teman-teman, jadi cukup sekali beli itu bisa dipakai untuk selamanya gitu ya. Dan ada unlimited install gitu ya, jadi bebas install, jadi cukup sekali beli aja gitu ya. Kalau misalnya yang Windows tadi, yang ini juga sama unlimited gitu ya, bebas install, bisa online juga gitu ya, bisa menggunakan Android, bisa pantau penjualan dari mana aja gitu ya, lebih enak gitu ya, lebih lengkap lah fitur-fiturnya. Mungkin itu aja untuk streaming kali ini. Buat teman-teman yang mau coba aplikasinya, yang mau tes aplikasinya, bisa scan barcode di sini atau langsung order via WhatsApp ya. Kalau scan nanti bakalan diarahin ke Shopee gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada daftar produk, ada banyak lah, teman-teman bisa cek-cek dulu di sana kalau misalnya mau order langsung, atau misalnya ada kendala di aplikasi yang teman-teman gunakan, baik itu aplikasi yang dari saya maupun di luar dari saya gitu ya, atau mau sebatas sharing aja, bisa langsung chat aja gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.